Cek cek.
Jelas nggih soalnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Itu kita melanjutkan pembelajaran Syarah Jurumiyah pada malam hari ini. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga pengarang kitab dan juga tulis syarah-syarahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, bismillah. Kita mulai. Malam hari ini kita sampai pada pembahasan di mana Syekh Jurum beliau menyebutkan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Syekh Jurum menyebutkan al-i'rabu. Al-i'rabu. Pertama, seperti biasa kita bedah. Al-i'rabu ini isim, fi'il, ataukah dia ini adalah huruf. Maka kita melihat cirinya satu persatu. Salah satu ciri isim adalah diawali oleh al atau bertanwin. Kebetulan pada kalimat yang kita ketemui ini, i'rab ini dia tidak bertanwin, tetapi dia memiliki al, sehingga dia ini adalah isim. Kita sudah bisa mengetahui dulu dia ini adalah isim. Kenapa dia isim? Karena diawali al. Kemudian setelah isim kita cek yang diawali al itu isim apa? Nakirah ataukah ma'rifah? Ternyata setelah dicek al itu adalah ciri isim ma'rifah.
Baik, kita sudah menemukan kata i'rab ini. Ternyata setelah diidentifikasi, dia adalah isim, tandanya diawali al, dan dia adalah isim ma'rifah. Kemudian dia letaknya di awal kalimat. Berarti tinggal cari apakah kedudukan yang cocok pada isim yang isimnya adalah ma'rifah, yang isim ma'rifahnya adalah berada di awal kalimat. Oh, ternyata yang cocok dia adalah ciri-cirinya adalah mubtada. Ciri-ciri mubtada. Baik, sekarang tinggal mubtada itu dibaca apa? Ternyata mubtada dibaca rofa. Ketemulah kata i'rabu ini dibaca ujungnya al-i'rabu karena dia menjadi mubtada. Nah, mubtada membutuhkan khobar. Nah, ketika kita sudah menentukan sebuah kata itu mubtada, maka selanjutnya kita harus mencari khobarnya. Di manakah khobarnya? Maka kita lihat kalimat-kalimat setelahnya. Kalimat-kalimat setelahnya adalah ada huwa taghyiru awakhiril kalimi. Manakah mubtadanya? Nah, mubtada kemarin kita urutkan. Ada isim mufrad yang pantas dibaca rafa, ada idhofah yang pantas dibaca rafa, ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang keenam baru dia adalah sibih jumlah, yaitu jar majrur atau dzaraf dan majrurnya. Baik. Nah, kita lihat al-i'rabu kemudian langsung disambung dengan huwa. Huwa ini apa? Huwa ini adalah isim dhamir. Nah, isim dhamir itu dia kemarin sudah kita sampaikan dia mabni. Tetapi dia menerima i'rab. I'rabnya muqaddarah, dikira-kira sesuai dengan kedudukannya. Berarti walaupun mabni, dia bisa menerima i'rab. Dia bisa rafa, bisa fathah, bisa juga bisa rafa, bisa nasab atau bisa jar. Tergantung mau ditempatkan sebagai apa. Baik. Kita cek dulu dari paling bawah. Mau ditempatkan sebagai jar, i'rabnya huwa ini. Nah, kita harus cek, adakah dia didahului oleh huruf jar, atau adakah dia didahului oleh mudhaf sehingga dia harus menjadi mudhaf ilaih? Ternyata tidak. Berarti huwa ini bukan beri'rab jar. Kita cek lagi, adakah dia ini pantas memiliki i'rab nasab? Cek lagi, apakah ada fi'il yang mendahului sehingga dia bisa menjadi maf'ul atau sesuatu yang mengikuti pada fi'il, tawaturnya fi'il. Ternyata tidak ada juga, berarti dia juga tidak pantas ketika diberikan, dikira-kirakan atau ditakdirkan beri'rab nasab. Sehingga satu-satunya i'rab yang pantas ditakdirkan pada huwa ini dia adalah beri'rab rafa. Berarti didapatkan bahwa dia ini adalah isim dhamir yang mabni tapi i'rabnya muqaddarah rafa. Kenapa? Karena hanya satu itu yang cocok. Harus dicek kedudukannya apakah yang cocok
menjadi rofa. Nah, apakah kedudukan yang cocok terhadap isim yang dibaca rofa terletak setelah mubtada? Oh, ternyata yang cocok adalah dia menjadi khobar, karena khobar wajib dibaca rofa. Nah, berarti huwa ini asumsi pertama dia bisa menjadi khobar dari mubtada. Oke. Lalu kalau huwa ini menjadi mubtada, menjadi khobar, takdir ini menjadi apa? Maka timbul dua pendapat di sini. Pertama, takdir ini menjadi badal dari huwa, karena ada titik duanya ini. Sehingga sekedar diartikan huwa taghyiru awakhiril kalim. Huwa dia adalah yaitu taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kalimat-kalimat. Tetapi ada pendapat lain karena di dalam matanya aslinya dia tidak ada titik dua. Ada pendapat lain dia menjadi khobar lagi, taghyiru awakhiril kalimi, dia menjadi khobar dari huwa. Berarti huwa ini selain menjadi khobar, dia menjadi mubtada. Mubtada. Nah, mubtada apa? Mubtada dari mana? Mubtada dari taghyiru. Nah, berarti huwa taghyiru awakhiril kalimi, dia adalah jumlah yang baru. Jumlah ismiyah yang baru. Sehingga asumsi pertama kita tadi huwa yang menjadi khobar dari mubtada al-i'rabu sekarang dibatalkan. Karena apa? Karena huwa taghyiru awakhirul kalim ini ternyata jumlah ismiyah, sehingga khobar dari al-i'rabu adalah jumlah ismiyah setelahnya. Itu khobar dari al-i'rabu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi, yaitu jumlah setelah al-i'rabu. Berarti al-i'rabu ini khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada plus khobar lagi. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah huwa. Mana khabarnya? Khabarnya adalah taghyiru awakhiril kalimi. Jadi apa ini taghyiru awakhiril kalimi? Kok panjang sekali kalimahnya? Nah, taghyiru awakhiril kalimi ini adalah susunan idhofah. Itulah kenapa taghyiru dibaca tidak sempurna. Apa bukti tidak sempurnanya? Dia dibaca tanpa tanwin dan juga dibaca tanpa al, sehingga dia tidak dibaca at-taghyiru dan juga tidak dibaca taghyirun, tetapi dibaca taghyiru awakhir. Kenapa? Karena dia taghyiru awakhir adalah susunan idhofah. Susunan idhofah terdiri dari dua, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya adalah isim yang pertama. Mana dia isim yang pertama? Isim yang pertama adalah taghyiru dari wazan taf'ilu. Nah, sebelumnya minggu lalu pernah kita jelaskan. Taghyiru adalah isim yang pertama sehingga dia menjadi idhofah. Idhofah membutuhkan mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah isim yang terletak setelah isim yang pertama. Mana isim yang terletak setelah isim yang pertama? Ada awakhiri atau katlimah yang terletak setelah isim yang pertama. Awakhiri berarti menjadi mudhof ilaih dari taghyiru. Nah, awakhiri kok dibaca tidak sempurna lagi. Ingat, mudhof ilaih boleh menjadi mudhof lagi dari idhofah berikutnya.
Nah, jadi awakhir ini menjadi mudhaf lagi. Selain dia menjadi mudhaf ilaih dari taghyiru, dia menjadi mudhaf, menjadi susunan idhofah yang baru. Mudhaf dari mana? Mudhaf dari al-kalimi. Berarti al-kalimi menjadi mudhaf ilaih lagi dari mudhaf ilaih dari awakhir. Sehingga taghyiru awakhirul kalimi ini terdiri dari dua susunan idhofah. Susunan idhofah yang pertama adalah taghyiru awakhiri. Susunan idhofah yang kedua adalah awakhiril kalimi. Tapi kalau mau disingkat juga bisa disebut dia satu susunan idhofah tapi dalam bentuk yang panjang, terdiri dari tiga mudhaf, terdiri dari dua mudhaf ilaih, taghyiru awakhiril kalimi. Nah, itu adalah bentuk dan juga kedudukan serta bagaimana kita menempatkannya ketika membaca. Sehingga ketika kita menterjemah, kita sudah mengetahui semua kedudukannya dan juga bentuknya. Dan kita bisa membaca al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat kalimat. Jadi kata Syekh Jurum, i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata-kata. Jadi kata-kata itu kan dalam bahasa Arab punya akhir. Nah, akhir-akhir yang berubah itulah yang disebut dengan i'rab. Fattaghyiru innama yaqa'u ala awakhiril kalimi. Maka ini syarahnya kata Dr. Aiman menyebutkan dalam Al-Kafir Bisyaril Jurumiyah, fattaghyiru innama yaqa'u ala awakhiril kalimi. Fattaghyiru, maka adapun at-taghyir. At-taghyir, fa ini adalah fa isti'naf sebagai awal dari kalimat atau jumlah. At-taghyiru berarti dia ini adalah isim. Kenapa isim? Karena ada al, dia berarti ma'rifah. Isim ma'rifah letaknya di awal kalimat dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena dia menjadi mubtada. Mubtada butuh apa? Mubtada butuh khobar. Berarti kita harus mencari khobarnya. Mana khobarnya? Kita lihat di kata-kata atau kalimat-kalimat setelahnya. Ada innama. Innama ini adalah huruf disebut dengan adatul hasri. Apa itu adatul hasri? Huruf yang berfungsi memberikan batasan. Huruf dia mabni dan huruf tidak bisa menerima i'rab, tidak bisa menerima kedudukan, sehingga huruf tidak bisa menjadi khobar. Berarti innama bukan huruf, bukan khobar. Innama bukan khobar, dia hanya huruf saja. Dan dia juga tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi kata-kata yang berada setelahnya. Tidak seperti huruf-huruf lain, tidak seperti huruf jar. Kalau huruf jar kan dia mempengaruhi kata setelahnya. Dia menyebabkan kata-kata yang setelahnya harus dibaca jar. Huruf jazm dia menyebabkan kata-kata yang setelahnya harus dibaca jazm. Tapi kalau innama dia tidak mempengaruhi i'rab setelahnya. Dia tidak mempengaruhi bacaan dari kalimat setelahnya. Sehingga yaqa'u, dia tetap dibaca yaqa'u. Bukan yaqa'a atau yaqo'. Kenapa? Karena innama bukan huruf yang mempengaruhi i'rab. Yaqa'u ini
waqa'a ya yauqa'u. Jadi ini aslinya adalah yauqa'u. Nah, kemudian nanti di i'lal akan ketemu bacanya yaqa'u, terletak yang memiliki makna terletak. Innama yaqa'u, berarti yaqa'u ini adalah fi'il mudhari. Di mana fi'il mudhari kalau kita menempatkannya sebagai fi'il, berarti fi'il itu harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya terletak di dalam fi'il itu sendiri. Yaitu takdirnya adalah huwa. Nah, huwa. Ingat, fi'il membutuhkan fa'il. Fa'il itu ada dua. Ada yang terletak di luar dan ada yang terletak di dalam fi'il itu sendiri. Ada yang disebut dengan fa'il zahir, ada yang disebutkan dengan fa'il mustatir yang tersembunyi dalam fi'ilnya. Bagaimana cara mencari fi'il zahir? Antara mencari fa'il zahir dan bagaimana cara mencari fa'il mustatir? Nah, itu ada rumusnya. Nah, yang belajar di privat atau kelas privat insya Allah akan menemukan, atau ada yang sudah menemukan cara mencari fa'il, mengidentifikasi fa'il itu letaknya di luar atau di dalam. Kalau di Jurumiyah ini kita belum sampai, insya Allah suatu saat akan sampai ke situ. Tapi yang jelas yang qawi ini adalah fi'il mudhari yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Berarti dia adalah jumlah fi'liyah. At-taghyir tadi dia belum memiliki khobarnya. Karena innama dia tidak bisa menjadi khobar. Nah, ternyata setelah innama ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaqa'u terdiri dari fi'il plus fa'il. Berarti yaqa'u ini bisa tidak menjadi khobar dari at-taghyir? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena khobar itu salah satunya adalah jumlah fi'liyah. Nah, kita ulangi lagi, khobar itu ada isim yang mufrad yang cocok dibaca rofa, idhofah yang cocok dibaca rofa, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya at-taghyir ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian ada ala awakhiril kalim. Ala adalah huruf jar. Ala adalah huruf jar. Huruf jar memberikan dampak kata-kata setelahnya harus dibaca jar. Berarti kata setelah huruf ala tadi dia harus dibunyi. Bunyinya harus jar setelahnya. Berarti ada tulisan awakhir al-kalim. Nah, huruf ro di awakhir itu harus bunyinya ri. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar, di mana dia berarti menjadi isim majrur, berarti dia harus dijarkan, sehingga dia tidak boleh dibaca awakhiru dan tidak boleh dibaca awakhiro, dia harus dibaca awakhiri. Kenapa tidak awakhirin? Karena dia menjadi mudhaf yang memiliki mudhaf ilaih al-kalimi, sehingga awakhiril kalimi adalah isim majrur yang berbentuk idhofah, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sehingga ketika diterjemahkan at-taghyiru innama yaqa'u ala awakhiril kalimi. Saya mengatakan
perubahan itu hanya terletak pada akhir-akhir kalimat atau akhir-akhir kata. Artinya, kalau perubahan itu terletak di depan atau di tengah kata, berarti itu bukan urusan i'rab. Kenapa? Karena urusan i'rab itu hanya mengurusi yang berubah di bagian akhirnya saja, bukan bagian awal maupun bagian tengah. Dia hanya mengurusi bagian akhirnya saja. Fataghyiru dhabti awakhir kalimi khasun bi'ilmin nahwu. Maka berubahnya harakat akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata, khasun bi'ilmin nahwi. Itu khusus pembahasan ilmu nahwu. Nah, makanya ada juga kitab yang menyebutkan ilmu nahwu itu dengan istilah ilmu i'rab. Nah, kenapa? Karena i'rab itu sejatinya adalah nahwu. Nahwu itu sejatinya adalah i'rab. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu hanya mengurusi perubahan harokat akhir kata. Sama salan naqulu yahfizu tariqun al-Qur'ana fil baiti asran. Contoh, kita punya kalimat yahfizu tariqun al-Qur'ana fil baiti asran. Kita punya kalimat berbunyi seperti itu. Fanajid, maka kita dapati anna nahwa, bahwasanya nahwu itu yudrisu, mengajarkan al-harfa al-akhirah, akan huruf akhir fi kulli kalimatin, pada setiap kalimat, min hazihil jumlah, pada jumlah yang telah kita baca tadi. Kita punya kalimat tadi, yahfidhu tariqun al-Qur'ana fil baiti asron. Maka kita dapati ilmu nahwu itu hanya mengurusi harokat akhir dari kalimat-kalimat dalam jumlah yang telah kita baca tadi. Yahfizu, maka zu itu adalah urusannya nahwu. Tarifun, kun itu bunyinya kun itu urusannya nahwu. Al-Qur'ana, na-nya itu dibaca na, itu urusannya nahwu atau i'rab. Fil baiti, ti-nya itu urusan nahwu atau i'rab. Asron, ronnya itu adalah urusan nahwu atau i'rab. Kenapa? Karena amma taghyiratu awalil kalimati wa wasfiha misla qala, qila, kul, qutila, atau qatala, yaqtulu, uqtul, qatala, qatilun, maqtulun, maqtal, fahiya taghyiratun sarfiyatun takhussu ilmas sarfi. Maka kenapa ilmu nahwu itu mengurusi bagian akhir? Karena perubahan pada bagian awal dan bagian tengah kalimat. Contoh, kita baca qol, kita baca qil, kita baca qul, kita baca qatala, kita baca yaqtulu, kita baca uqtul, kita baca qatala, kita baca qatilun, kita baca maqtulun, kita baca maqtal. Nah,
perubahan awal dan tengahnya itu adalah disebut perubahan sarfiyah yang dipelajari dalam ilmu sharaf. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, nahwu dan sharaf itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita belajar nahwu, nanti kita juga harus belajar sharafnya. Kenapa? Karena ketika kita hanya paham nahwu, berarti kita hanya bisa baca bagian akhirnya saja. Nah, nanti bagian tengahnya bagaimana cara membacanya? Akan bingung. Nah, bagian tengah dan bagian awalnya itu maka kita pelajari di sharaf. Begitu pula sebaliknya, kalau kita belajar sharaf, kita juga harus belajar nahwunya. Kalau kita tidak belajar nahwunya, hanya paham di sharaf, kita akan bisa membaca bagian awal dan bagian tengah. Bagian akhirnya kita akan meraba-raba. Nah, maka ilmu itu tidak boleh meraba-raba. Dia harus dibangun dengan keyakinan, dengan teori. Wal maqsudu bitaghyiri awakhiril kalimi, dan yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kalimat, perubahan akhir kata, ay taghyiru dhabti awakhiril kalimi min raf'in ila nasbin ila jarrin. Nah, yang dimaksud dengan ungkapan dari Syekh Jurum bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat, maksudnya adalah perubahan harokatnya, berubah dari rafa menjadi nasab, dari nasab menjadi jer, dari jer menjadi jazm, dari jazm menjadi rafa, dari rafa menjadi nasab. Nah, berubahnya akhir harokat akhir kalimat atau akhir kata itulah yang dimaksudkan dengan berubah. Wala ya'firu ayat taghayyara awakhirul kalimi nafsaha lakin yataghayyara dhaftuha. Maka yang dimaksud itu bukan berubah hurufnya atau berubah katanya, enggak, tetapi yang berubah itu adalah harokat akhirnya. Adapun hurufnya atau katanya tidak mengalami perubahan. Contoh, kita punya kata qariqun. Nah, yang akan berubah karena dampak i'rab adalah harokat huruf koknya, bukan huruf koknya. Bukan dia berubah dari torikun menjadi torifun atau torisun, tidak. Tetapi yang berubah adalah harokatnya. Dari torikun bisa menjadi torikon, dari torikon bisa menjadi torikin. Nah, berubahnya dibaca kon, kun, dan kin itu berubah karena i'rab, berubah karena nahwu atau diurusi atau dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi bukan katanya yang berubah, tetapi harokatnya. Jadi sampai kapanpun kalau kita sudah ketemu kata torikun, ya katanya tetap baca seperti itu. Yang berubah hanya harokatnya. Maka bahasa Arab itu, nahwu sorof itu ilmu yang pasti sebenarnya. Sama seperti matematika, ilmu yang pasti. Karena dia mempunyai wazan, mempunyai timbangan, dan mempunyai kaedah-kaedah membacanya. Jadi jangan kalau sudah memahami, jadi sudah nanti akan sampai kapanpun bertemu kitab, bertemu tulisan, ya isinya itu saja. Seperti kita baca dari atas sampai sini tadi, isinya hanya mubtada khobar, fi'il fa'il, mubtada khobar, fi'il fa'il, mubtada khobar, fi'il fa'il. Itu saja isinya. Nah, jadi tidak banyak kok yang perlu dikuasai ketika ingin menguasai baca kitab atau bahasa Arab. Ya kuasai fi'il fa'il, mubtada khobar, dan pernik-perniknya, tawabik-tawabiknya, ya sudah. Insya Allah baca kitabmu mudah. Jadi nanti kita baca ya hanya mencari mubtada khobar, idofah, mudhaf ilaih, susunan jar majrur. Itu saja yang diulang-ulang.
Maka kaedah itu yang telah kita susun dan sudah kita pelajari, itulah yang perlu diingat dan dipraktekkan. Karena kalau hanya ingat saja, tidak praktek, tidak mencoba membedah, tidak mencoba mempelajari ulang, atau tidak murojaah, kalau dalam istilah kami orang anak pondok, tidak dimurojaah ilmu itu, dia akan hilang, akan terbang dengan sendirinya. Maka supaya apa yang kita pelajari itu lengket, jangan boleh latihan. Jangan latihan bagi yang sudah pernah belajar, yang sudah pernah belajar baca kitab, kemudian ingin melancarkan sedikit-sedikit, jangan ambil misal satu alinea seperti ini, jangan bedah, jangan tulis, jangan kirim ke saya lewat WA. Nanti saya cek dan kita bisa periksa di kelas ini, boleh baik 5 menit atau 6 menit sebelum pertemuan, sebelum kelas dimulai, sebelum syarahnya kita baca, kita cek dulu apa yang jenengan semua latihan di rumah masing-masing. Atau sebelum kita tutup, kita cek latihan-latihan jenengan. Tidak masalah, saya bersedia untuk membantu untuk seperti itu. Tapi kenapa? Karena kalau tidak dilatih, ya susah untuk cepat untuk bisanya. Bagi jenengan-jenengan yang masih di kelas privat dasar, yang memang mungkin masih kebingungan untuk memberi harokat pada yang gundul belas seperti ini, jenengan bisa praktek di Al-Quran. Al-Quran kan sudah semua ada harokatnya, jenengan tinggal meraba-raba dengan ilmu yang sudah ada, i'rab dan bentuk dan kedudukannya. Nanti ditulis, dibedah, kemudian bisa kirim lewat WA. Nanti saya bantu untuk kalau ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi. Kalau ada yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Yang salah, insya Allah tidak ada yang salah. Karena orang belajar itu bukan salah sebenarnya orang belajar itu. Orang belajar itu tidak ada yang salah. Hanya saja belum mendapat kebenaran yang maksimal. Ya, karena perangkat ilmunya belum lengkap. Nanti kalau perangkat ilmunya sudah lengkap, ya, dia juga akan menemukan kebenaran yang maksimal. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yaqulu Ibnu Ajurum, saya Ibnu Ajurum mengatakan, di bait berikutnya, saya Ibnu Ajurum mengatakan, liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Jadi kalau disambungkan, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Baru i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat-kalimat karena perbedaan awamil-awamil yang masuk pada kalimat-kalimat tersebut. Jadi, saya perlu memberikan penjelasan kepada kita, i'rab itu berubah karena ada yang masuk padanya. Artinya, kalau tidak ada yang masuk pada satu kata, tidak ada yang masuk pada satu kalimat, maka i'rabnya tidak boleh berubah. Maka disebutkan oleh Dr. Aiman ini dalam salahnya, wa yajibu ayyakuna taghyiru awakhir kulli kalimatin natijan an i'rabil kalimati fil jumlati fa indama naqulu lan yakuna al-zalimu mahbuban. Maka wajib, apa yang wajib? Wajiblah perubahan akhir-akhir seluruh kalimat itu adalah natijan, adalah hasil dari i'rab kalimat atau sesuatu yang masuk pada kalimat di dalam
jumlah. Contoh, kita mengatakan layyakuna az-zalimu mahbuban. Ada yakuna. Nah ingat i'rab itu bagian akhir saja yang perlu diperhatikan. Nahwu itu bagian akhir. Yakuna. Nah, kenapa dia dibaca na? Nah, karena dia kemasukan lan. Nah, lan itulah yang menyebabkan i'rab itu berubah. Harusnya kalau tidak ada lan, dia dibaca yakunu. Ingat, semua kata dalam bahasa Arab sebelum kemasukan apa-apa, rumusnya dia dibaca rafa. Artinya yakuna, sebelum kemasukan lan harusnya dia dibaca yakunu. Tetapi karena kemasukan lan, awamil ad-dakhilah alaiha, ada awamil yang masuk padanya, sehingga dari yakunu dia berubah menjadi yakuna. Yakuna. Sekarang az-zalimu. Az-zalimu, kenapa dia tetap? Kenapa dia dibaca az-zalimu? Kan dia letaknya di tengah-tengah. Nah, karena dia adalah isim dari yakuna, isim kana, di mana kana itu fungsinya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sehingga al-zalimu ini i'rabnya dibaca rafa. Berarti sebab az-zalimu itu dibaca mu karena kemasukan awamil yang merofakkannya. Apa awamil yang merofakkannya itu? Yaitu isim kana wa akhwatuha. Kemudian ada mahbuban. Kenapa ban itu dibaca huruf ba, bagian akhir dari kata mahbub itu dibaca ban? Kenapa? Tidak mungkin dia dibaca ban ucuk-ucuk tanpa sebab. Pasti ia ini dibaca ban karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia menjadi khobar dari kana. Di mana kana tadi berfungsinya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Sehingga mahbuban ini dibaca nasab karena dia menjadi khobar dari kana. Berarti sebabnya mahbuban dibaca ban karena ada awamil yang masuk padanya, yaitu isim kana wa akhwatuha. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Dr. Aiman. Fanajid annal fi'la yakuna mansubun. Maka kita dapati fi'il yakuna itu dibaca nasab, wa awamilu nasbi, dan awamil nasab yang masuk nasab, penasab yang masuk padanya adalah atau asbabu al-mu'saru huwa adatun nasbilan. Awamil nasab yang masuk pada yakuna itu adalah huruf lan, sehingga yakuna dibaca yakuna. Kenapa? Karena kemasukan lan. Fanajib anna kalimata az-zalimu marfu'atun. Lalu kita juga dapati kata az-zalimu itu dibaca rafa. Wa amilu. Nah, ini kayaknya salah tulis ini. Kok masih ditulis awamilu nasbi? Harusnya wa awamilu raf'i. Awamil rafa ay asbabu al-mu'siru, atau sebab atau yang memberi dampak sehingga dia dibaca az-zalimu itu adalah al-fi'lu yakunu alladhi yarfa'ul isma, yaitu adalah fi'il yakunu yang berfungsi merofakkan isim karena dia bagian dari kana wa akhwatuha. Berarti sebab az-zalimu dibaca zalimu, mu dibaca mu, bukan ma atau mi, karena dia menjadi isim kana.
Lalu wanajid anna kalimata mahbuban mansubatun. Lalu kita juga dapati bahwa kalimah mahbuban itu dibaca nasab. Kenapa dia dibaca nasab? Wa amilun nasbi fiha annaha waqa'at khabaran li fi'li yakuna alladhi yansibul isma, karena dia terletak sebagai atau dia berkedudukan sebagai khabar bagi fi'il yakunu, di mana fi'il yakunu itu bagian dari kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu fungsinya menasabkan khabarnya. Ini salah lagi tulisnya, bukan yansibul ismi tapi yansibul khabar, di mana fungsi isim kana itu adalah menasabkan khabarnya. Berarti sebab mahbuban dibaca ban nasab bagian akhirnya karena kemasukan awamil kana wa akhwatuha. Wa min hadhil jumlati la yakuna az-zalimu mahbuban najid anna dhabta awakhir kulli kalimatin fiha yataghayyaru. Hadza taghiru natijun an sababi i'rabiha. Maka kita dapati dari jumlah la yakuna az-zalimu mahbuban itu dia berubah akhir-akhirnya. Maka perubahan itu adalah hasil dari sebab-sebab berubahnya i'rabnya, dan itulah urusan atau yang dipelajari dalam ilmu nahwu untuk mengenali atau bisa mengidentifikasi i'rabnya. Baik, kurang lebih 45 menit lebih sudah kita mempelajari atau belajar pada malam hari ini. Karena waktunya sudah menunjukkan alarmnya, saya kira cukup dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini, supaya tidak buru-buru untuk menutupnya seperti pertemuan yang lalu. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai di sini terlebih dahulu kita membahas apa itu perubahan i'rab dan apa yang berubah pada i'rab itu. Semoga yang sedikit ini bisa Bapak Ibu pahami dan bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat bagi kelancaran belajar jenengan-jenengan semua. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan terus kesempatan menggunakan waktu untuk belajar dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bersama-sama kita masuk dalam jalan jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.